Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 ANOVA. Di sini kami akan mempresentasikan tugas sekolah organisasi CEO HMSD Adiatama 2023. Adapun anggota kelompok dari kelompok 2 yaitu Arafi Ramadan Maulana, Jadera Kapela, Esteria Rehana Sidauru, Rahman Eliana, Ahmad Sahidin Akbar, Anissa Kamalasari, Renta Silakan, Syajid Puspadari Ashar, Randa Andriana Putra, Tobias David Manogari, Junita Sari Siburian, Rendra Eka Prayoga, Mirzan Yusuf Rabani, dan Rafa Akila Junjunan. Di sini kami akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh kakak-kakak tugas pada saat sekolah organisasi, yaitu yang pertama ada membuat atensi dan minat magang mahasiswa sains data angkatan 22 terhadap departemen dan divisi yang ada di HMSD Adiatama. 2. Proses data analisa, melakukan processing data analis dan visual data terhadap persebaran asal provinsi mahasiswa dan minat departemen dan divisi. Ini adalah link Google Colab yang akan kami presentasikan. Perkenalkan, nama saya Rendra Eka Prayoga dengan NIM 112. Lalu, saya akan melanjutkan penjelasan dari Jacqueline mengenai dataset ini. Yang pertama, kita di Google Colab setelah membuka link Google Colab yang tadi, yang pertama kita lakukan adalah mengimport library yang dibutuhkan untuk menganalisis data. Nah, ada 4 library yang diperlukan. Yang pertama ada Pandas dengan cara kita menulis kode import Pandas SPD, lalu kita mengimport NumPy dengan cara import NumPy SNP, lalu kita mengimport matplotlib.pyplot SPLT dengan cara kita menulis kode import matplotlib.pylot SPLT, lalu kita akan mengimport Seaborn dengan cara import Seaborn SSNS. Lalu setelah itu kita akan mengeluarkan data yang sudah kita punya dengan cara kita menulis data sama dengan pd.read_csv, lalu kita masukkan path dari filenya, lalu kita munculkan data, maka datanya akan keluar di Google Colab-nya. Nah, kita lanjut ke data pre-processing. Data pre-processing ini yang pertama adalah kita akan menganalisis data kolom. Nah, ini adalah fungsinya untuk memunculkan data kolomnya. Nah, dengan cara kita menuliskan indeks yang seperti yang tertera di Google Colab. Lalu kita lanjut ke data.dtypes. Fungsi ini digunakan untuk menentukan type dari data-data, type dari atribut pada data yang akan dianalisis. Lalu kita ke data isNull. Data isNull ini merupakan fungsi di mana kita akan mencari apakah terdapat data yang kosong atau tidak. Nah, jika ada data yang kosong, selanjutnya kita akan melakukan data drop untuk menghilangkan data-data yang kosong. Nah, selanjutnya kita akan pergi ke data duplicated. Data duplicated ini sama seperti data isNull, fungsinya adalah mencari kecacatan dalam data. Nah, dalam kasus ini kita akan mencari data-data yang terduplikat. Seperti itu. Lalu jika kita sudah menemukannya, yang ingin dihapus, seperti contoh kita akan menghapus atribut timestamp dari datanya ya, dengan cara menulis data drop, lalu timestamp, dan selanjutnya akan datanya keluar menjadi seperti ini, tanpa ada timestamp seperti data-data sebelumnya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bukan data exploration dan visualization. Ya. Yang pertama ini untuk asal provinsi ya. Kita pertama kali itu ingin menampilkan jumlah mahasiswa dari setiap provinsinya dengan cara data itu asal provinsi di titik dengan fungsi value counts. Nah, sehingga itu menampilkan jumlah-jumlahnya dari setiap provinsi. Setelah itu, kita buat variabelnya menjadi asal provinsi count sama dengan yang tadi ditambah fungsi reset index. Nah, reset index ini untuk menampilkan ada berapa sih provinsinya. Ternyata di sini kita bisa lihat ada 0 sampai 11 ya berarti 12 provinsi di sains data ini angkatan 2022.
Oke, selanjutnya itu variabel tadi ditambahkan dengan fungsi kolom untuk menamai angka-angka itu atau jumlahnya menjadi kolom count gitu. Itu untuk digunakan nantinya dalam visualisasi. Nah, kalau kita print, hasilnya akan seperti yang digambar ini. Setelah itu, barulah kita visualisasikan dengan bantuan library SNS ya, sns.barplot. Nah, di sini kita gunakan barplot karena sepertinya cocok gitu. sns.barplot, X-nya di sini count ya, lalu Y-nya di sini asal provinsinya, dan datanya diambil dari yang tadi, variabel yang udah dibuat asal provinsi counts gitu. Terus plt.xlabel ini untuk menamai eh, apa ya, dia horizontalnya gitu. Di sini kan banyak gitu. Untuk plt file label seperti provinsi. Title-nya ya udah judulnya, banyaknya persebaran mahasiswa Sains Data 2022. Lalu untuk menampilkannya kita gunakan plt.show. Terlihat seperti ini. Selesai visualisasinya, ternyata mahasiswa Sains Data 2022 ini paling banyak dari Lampung dan paling sedikit dari Jambi, Bengkulu, serta Bangka Belitung. Oke, untuk yang selanjutnya ini minat departemen ya. Untuk langkah-langkahnya sama saja seperti yang tadi. Itu pertama kita tampilkan dulu ya jumlahnya, value counts dengan fungsi value counts. Sini terlihat jumlah-jumlahnya di eksternal ini yang minat 30, 23, pengembangan sumber daya anak data. Nah, setelah itu, setelah dicari value counts-nya, itu kita buat menjadi variabel ya. Minat departemen counts di sini nama variabelnya. Lalu di reset index, menggunakan reset index function gitu. Selanjutnya dot kolom ya. Ulang. Selanjutnya ya udah digunakan fungsi dot kolom untuk menamai nama kolom tersebut yang jumlah tadi menjadi count gitu. Digunakan nantinya di sini visualisasi. Nah, untuk yang minat departemen juga sama, kita gunakan bar plot ya. Dengan cara seperti tadi, SNS dan bar plot, X-nya itu gunakan yang count ini, yang tadi sudah dibuat. Lalu Y-nya minat departemen, datanya diambil dari variabel yang sudah dibuat juga tadi di atas ini. Selanjutnya namai X dan Y-nya serta judulnya. Kita show dengan plt.show munculnya seperti yang digambar segini ya. Dan ternyata yang paling banyak diminatin itu eksternal. Yang kedua PSDA serta Badan Legislatif. Yang terakhir ini yang kurang diminati itu internal dan starter. Waduh, kenapa tuh? Ya, selanjutnya nih, selain barplot juga kita buat pie chart-nya ya untuk minat departemen ini. Nah, untuk membuat pie chart ini kita buat variabel labels minat departemen dari data yang minat departemen itu di value counts lagi dan lalu di index. Setelah itu kita buat variabel kedua ini untuk apa ya? Menentukan value-nya gitu. Di sini pi minat departemen sama dengan data minat departemen dot value count dot value. Jadi variabel yang pertama itu menjadi indeksnya, variabel yang kedua itu menjadi value-nya. Setelah itu, selanjutnya kita gunakan tlt.figure ini untuk membagi pie chart ya menjadi 8 bagian. Karena kan departemen ini ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, selanjutnya sns.setStyle ini untuk mewarnai garis pembaginya menjadi warna putih. Saya menggunakan white clip ya. Sini terlihat warna putih nih pembaginya antara setiap departemen gitu. Ya udah, kita buat pie chartnya menggunakan plt.py. Nah, argumen yang pertama ini kita masukkan variabel yang kedua ini pie minat departemen. Lalu argumen yang kedua ini label sama dengan
variabel yang pertama, label minat departemen. Ada bar plot dengan pie chart gitu. Kalau di bar plot itu kita tidak dapat eh, mengetahui persenannya. Sedangkan di pie chart ini dapat ya. Kita dapat tahu persenannya bahwa ternyata eksternal itu sekitar 22,9% dari total mahasiswa Sains Data angkatan 2022. Gitu. Oke, untuk yang selanjutnya ini minat divisi sama ya langkah-langkahnya dot value counts untuk menampilkan jumlah dan terus dibuat variabelnya minat divisi count serta dinamai kolomnya menjadi count. Kita cek dengan print muncul seperti ini aman, tidak ada yang salah. Lalu dibuat barcode-nya sns.barcode dan muncul hasilnya seperti ini. Ternyata di eksternal itu yang paling banyak diminati juga divisinya pengabdian masyarakat ya. Yang kedua itu PSDA, manajemen minat dan bakat, dan yang terakhir di sini yang kurang diminati itu divisi kesejahteraan anggota dari departemen internal. Oke, yang selanjutnya matkul favorit semester 3 ya, sama langkah-langkahnya value counts. Ini matkul favorit TPB, langkah-langkahnya sama, value count, menampilkan ya jumlahnya, terus dibuat variabelnya jadi matkul favorit TPB count, serta dibuat atau dinamai kolomnya menjadi count. Tampilkan aman ya, nggak ada yang salah di sini. Lalu ya udah divisualisasikan dengan bantuan library SNS. Dan jika ditampilkan, ternyata matematika paling banyak disukain ya. Mungkin karena kita sains data ya, banyak yang suka matematika. Dan yang paling nggak disukain fisika ya, wajar sih. Terus selanjutnya ini matkul favorit semester 3. Sama langkah-langkahnya seperti ini. Oke. Nah, setelah ditampilkan ternyata dapat dilihat bahwa algoritma pemrograman ini yang paling banyak disukain. Dan yang terakhir di sini MSS ya. Ini dikarenakan MSS ini kan kelas pilihan ya, jadi sehingga tidak semua mahasiswa angkatan 2022 ini mengikuti kelas tersebut gitu. Di sini kita juga buat pie chart-nya untuk yang matnya sama seperti yang tadi ya. Nah, jika ditampilkan ya udah dapat persenannya sekitar 32,1% dari total mahasiswa Sains Data angkatan 2022 itu menyukai algoritma pemrograman. Gitu. Dan presentasi dari kelompok kami, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.